Beberapa waktu yang lalu terbetik berita Kanwil DCP Jatim melakukan kerjasama dengan Polda Jatim. Ya. Uh, apa makna dari ekspos berita kerjasama antara Kanwil DCP Jatim satu dengan Polda Jatim itu? Saya melihat dari dua sudut. Pertama dari sudut yang positif dulu. Pajak itu ada bagian terkait dengan tindak pidana dan resim tindak pidananya sebagai resim tindak pidana khusus, ya. Nah, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pajak itu dilakukan oleh penyidik PNS, ya, Diksus, dalam lingkungan Direktur Jenderal Pajak sendiri. Ya. Nah, konteks kerjasama itu, kalau kita melihat secara positif, mungkin di dalam rangka mempercanggih para penyidik PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak di dalam mengoptimalkan kinerja mereka terkait penyidikan tindak pidana pajak, ya. Sebagaimana kita tahu, penyidik itu intinya adalah kepolisian, ya, aparat Polri. Nah, hubungan antara penyidik aparat Polri dengan penyidik PNS atau Diksus pada beberapa institusi pemerintah, di dalam hal ini termasuk dalam institusi Direktorat Jenderal Pajak, karena yang memiliki Diksus itu bukan hanya Dirjen Pajak, tapi juga misalnya OJK juga punya, ya, dan institusi-institusi lain juga memiliki itu, penyidik PNS. Itu di bawah supervisi penyidik kepolisian. Nah, di dalam rangka mempercanggih penyidikan tentang tindak pidana pajak yang masuk ke dalam rezim tindak pidana khusus itu, nah, mungkin itulah kerjasama itu dibangun. Ya, tentu di dalam hubungan ini berarti kerjasama dengan Direktorat Krimsusnya di Polda itu. Ya, mungkin juga kalau di tingkat Mabes Polri ya sama di lingkungan Krimsus, ya, Mabes Polri. Karena sekali lagi tindak pidana pajak itu masuk dalam rezim tindak pidana khusus gitu. Itu satu hal, satu segi. Apalagi judul beritanya kemarin adalah dalam rangka pengamanan penerimaan pajak. Ya, artinya dari berita itu dapat ditarik kesimpulan arah dari kerjasama itu adalah pihak kepolisian selain mungkin mempercanggih, memperkuat penyidikan dalam tindak pidana pajak, juga mungkin di dalam operasional itu mengamankan wajib pajak yang dianggap nakal, ya, yang dianggap ngemplang atau menggelapkan pajak gitu, ya. Sebagaimana kita tahu di beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa tahun yang lalu, misalnya ada dua kasus ekstrim gitu. Satu terjadi di Kalimantan Barat. Ada orang yang ditagih pajak itu mati mendadak gitu karena ketakutan. Ya, banyak orang lebih takut tuh kalau ditagih pajak, ya, daripada berhadapan dengan institusi APH yang lain. Tapi sebaliknya ada WP di Sumatera Utara, dalam hal ini di Nias misalnya, yang sampai menikam petugas pajak atau fiskus karena kejengkelannya, karena kebenciannya kepada petugas pajak, karena terus-menerus merasa dirongrong, ditekan, ditagih-tagih. Nah, di dalam membackup operasional pelaksanaan pemungutan pajak juga mungkin dari pihak fiskus, ya, aparat pegawai pajak itu merasa juga memerlukan bantuan daripada kepolisian, ya. Aspek lain misalnya juga dalam rangka operasionalnya jurusita pajak. Undang-undang memberikan kewenangan kepada jurusita untuk
juga meminta bantuan aparat Polri dalam menjalankan kewajibannya sebagai jurusita misalnya. Ya, nah itu beberapa hal secara positif bahwa kita melihat kerjasama antara Kanwil DJP Jatim 1 dengan Polda Jatim itu mungkin dalam konteks yang positif yang seperti itu. Masih terkait tugas-tugas pelaksanaan sebagai aparat Diksus ya, atau penyidik PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi saya juga mau melihat dari sisi yang lain, sisi yang negatif. Tidak jarang bahwa di dalam pajak itu terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan oleh fiskus, oleh petugas atau pegawai pajak. Modus operandi yang umum terjadi adalah melalui pemeriksaan, ya, jalur pemeriksaan dan penagihan pajak. Wajib pajak yang walaupun sudah membayar pajak berdasarkan sistem self-assessment itu ternyata di dalam banyak kasus di lapangan diperiksa, ya, ditengarai, dicurigai sebagai menyetor membayar pajaknya itu secara masih salah gitu, masih salah, ya, lalu diperiksa. Mula-mula tentu pemeriksaannya itu bersifat administratif gitu, ya. Lalu biasanya di sana dinyatakan kurang bayar dan relatif selisih perhitungan utang pajak antara versinya WP baik OP maupun badan dengan hitung-hitungan pajak versi fiskus ya atau pegawai pajak itu relatif besar, ya, jaraknya relatif jauh, ya. Nah, di dalam konteks semacam itu lalu aparat oknum pegawai pajak, ya, oknum fiskus yang memiliki kecenderungan busuk, ya, buruk atau jahat, biasanya menyalahgunakan kekuasaannya, kewenangannya itu untuk menekan WP, gitu, ya, mencari-cari kesalahan WP, lalu melahirkan hitungan pajak yang tadi saya katakan seakan-akan kurang bayarnya besar sekali. Ya, ada yang dengan cara-cara yang relatif halus gitu di dalam menekan dengan cara semacam itu. Maksud dan tujuan dari oknum-oknum petugas pajak yang relatif jahat ini itu adalah tujuannya untuk melakukan negosiasi gitu. Negosiasi, ya, supaya kepadanya ditawarkan imbalan, ya, gratifikasi atau apapun namanya. Nah, biasanya kalau kemudian tekanan-tekanan semacam itu kurang, lalu diancam itu WP, dilempar ke dalam apa yang disebut dengan pemeriksaan bukti permulaan. Ini sudah tergolong ke dalam penyelidikan atau dugaan tindak pidana pajak gitu, ya. Dan biasanya WP lebih gentar lagi dengan digesernya pemeriksaan ini dari yang tadi administratif ke pemeriksaan yang sudah dalam ranah pidana itu. Karena direktoratnya yang melakukan pemeriksaan juga berbeda. Kalau yang tadi biasanya itu dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Tapi di sini sudah Direktorat Penegakan Hukum. Karena sudah ke ranah pidana. Dan kalau di administrasi tadi, ancaman hukumannya hanyalah sanksi administrasi berupa denda dan bunga biasanya. Tetapi itu jumlahnya cukup signifikan, karena itu seringkali menakutkan PP. Tetapi nanti ketika sudah beralih ke ranah pidana, ancamannya kumulatif, baik denda, sanksinya denda berupa sanksi administratif berupa denda dan bunga, ya, tapi juga penjara, gitu, kumulatif.
Nah, oleh sebab itu banyak WP menjadi lebih gentar lagi. Nah, sekali lagi, banyak oknum memanfaatkan jabatan, kekuasaannya, kewenangannya uh, untuk disalahgunakan sebagai pemerasan itu sebenarnya. Ya, jadi uh, kewenangan memeriksa baik secara administratif tadi maupun dalam ranah pidana ini disalahgunakan untuk menekan WP. Ya, bahasa vulgarnya memeras WP gitu. Ya, dengan lebih ekstrim lagi. Tujuannya supaya WP mengajak negosiasi. Nah, saya harus juga mengatakan bahwa budaya WP Indonesia ini seringkali memprihatinkan. Budayanya juga rendah budaya hukumnya. Seringkali kalau mendapat tekanan-tekanan semacam itu, lalu ya sudah ngambil gampang, ngambil jalan pintas, mau negosiasi, gitu. Diajak negosiasi. Bahasa yang umum katakanlah mereka fight. Fight ini terjemahannya dimaknai sebagai negosiasi gitu untuk bermain mata dengan pihak pegawai pajak fiskus. Nah, maka kalau nanti jalan keluar untuk yang tadi meminimalkan pembayaran utang pajak itu ditempuh dengan cara fight atau negosiasi ini, maka pihak oknum-oknum petugas pajak yang jahat ini ingin aman, gitu. Ya, dia nggak mau dikatakan memeras, sebab kalau memeras nanti versinya hanya dia itu yang masuk penjara. Tapi nanti akan dipelintir bahwa dia disogok tuh oleh WP. Nah, kalau penyuapan, penyogokan kan bisa dua-dua itu masuk. Yang menyuap maupun yang disuap, yang nyogok maupun yang disogok gitu. Ya, bisa masuk penjara. Jadi menjadi senasib sepenanggungan. Ya, sama-sama dibui di penjara. Nah, itu praktek banyak praktek terjadi semacam itu di dalam praktek pemungutan pajak ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan kerjasama dengan pihak kepolisian? Ketika WP merasa melakukan, misalnya dia mau melaporkan pemerasan itu, kalau dia lapor mungkin tidak mudah diterima oleh karena sudah ada kerjasama yang tadi ya, bahwa polisi dalam arti tertentu lalu ikut melindungi oknum-oknum fiskus atau petugas pajak ini gitu. Ya, karena adanya kerjasama tadi. Jadi laporannya dipersulit. Nggak lagi pemerasan yang tadi saya katakan, mungkin dibalik, dipelintir menjadi, lalu orang pajaknya mengatakan, enggak, saya nggak meras tapi disuap. Ini kan dua hal yang berbeda. Ya, nah, itu yang banyak terjadi di dalam dunia praktek pemungutan pajak. Sekali lagi, kita menyadari bahwa manusia ini selalu terdiri dari dua karakter gitu ya. Secara bibit itu genetiknya ada manusia-manusia yang punya, yang hidup dihayati dengan moralitas yang baik ya, dengan karakter yang baik gitu. Ya. Tapi ada manusia-manusia yang secara genetik memang ya bibitnya itu karakternya jelek, jahat gitu. Isinya itu niat jahat, culas. Ya, julid. Jadi pengennya mencelakai orang. Nah, kalau manusia-manusia semacam ini memiliki kewenangan kekuasaan, ya dia juga terus akan berbuat jahat gitu. Termasuk di dalamnya menyalahgunakan kekuasaan untuk niat-niat jahatnya itu. Ya, gitu. Jadi itu bukan hanya petugas pajak, semua manusia memiliki dua kodrat itu kan. Makanya ya dulu dikenal sebagai adanya genetik yang bersifat X dan Y. Ya, manusia dengan dua tipe. Baik ya, yang hidup dengan dihayati dengan moralitas yang baik, ada manusia yang hidup dihayati yang bibit karakternya memang jelek, jahat gitu. Ya. Nah, kalau orang-orang ini menjadi pejabat ya sama, tetap aja kejahatannya lebih dipoles lagi, ya, lebih ditutupi lagi gitu ya. Dengan memanfaatkan kewenangan dan kekuasaannya untuk melakukan kejahatan. Apakah ini hanya orang pajak? Tidak, saya kira di semua pengacara ada yang begitu juga sama. Ya kan? Ada pengacara yang baik yang dia mau memperjuangkan keadilan melalui semua pendekatan yang fair, yang bagus ya, dengan
dengan argumentasi hukum dan perjuangan hukum yang baik, ya, yang lurus, ada banyak pengacara yang cuma cari hubungan baik dengan APH, dengan polisi, jaksa, hakim, hanya sokok menyokok supaya banyak menang. Ada banyak, ya, gitu. Juga di lingkungan kepolisian sama saja, selalu ada oknum-oknum yang jahat, gitu, ya. Tapi ada oknum-oknum polisi yang tetap saja baik, ya, karena memang genetiknya baik, gitu loh. Saya membela banyak uh, anggota kepolisian dalam urusan-urusan privatnya itu, baik yang berpangkat perwira menengah maupun perwira tinggi, yang baik itu bahkan taat hukum, gitu. Ya, melakukan pendekatan dengan taat hukum, nggak dengan kekuasaannya sebagai anggota polisi misalnya. Ya, jadi tetap ada polisi yang baik. Begitu juga di lingkungan hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Di lingkungan apa ya? Juga di lingkungan birokrat kekuasaan eksekutif, ya, juga demikian. Banyak anggota-anggota DPR, semualah, ya, di legislatif, di yudikatif juga sama aja. Manusia selalu ada dua warna itu. Manusia baik dan manusia jahat. Nah, begitu juga yang terjadi di dalam dunia pajak. Nah, fakta-fakta adanya orang-orang jahat dalam perpajakan itu kan sudah nyata. Yang dia menggunakan kekuasaannya, menyalahgunakan kekuasaannya, kewenangannya, untuk mengail keuntungan sendiri atau kroninya. Kita masih belum mendengar ujung penuntasan dari kasus 349 triliun TPPU yang kemarin oleh Pak Mahfud diumumkan confirm dari sejumlah itu 189 triliun ditemukan tindak pidana asalnya. Kita belum tahu itu. Itu membuktikan bahwa benar ada kan. Dan itu hanya terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai gitu. Jadi itu kan fakta. Ada kasus yang secara individual di jajaran Direktorat Jenderal Pajak sudah terungkap dengan sangat jelas. Ada Gayus Tambunan, Angin Praitno Aji, Rafael Alun, ya, Handang Soekarno, dan sebagainya. Ya, bahkan kasus yang terakhir ini dulu nyerempet ke adik iparnya Presiden Jokowi kan, gitu. Jadi di dalam dunia pajak selalu akan ada ekses atau penyalahgunaan wewenang di dalam pemungutan pajak. Nah, maka secara negatif, ya, kalau jajaran Kanwil 1 Jatim, ya, Jatim 1, Kanwil DJP Jatim 1 kerjasama dengan Polda Jatim, itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang tadi positif itu untuk meningkatkan skill penyidikan, keahlian, dan pengawalan mereka. Yang negatif tadi, kalau ada oknum-oknum fiskus yang melakukan penyalahgunaan, dilaporkan, itu kan tindak pidananya sebenarnya umum kalau pemerasan. Ya, itu sebenarnya kan umum. Tapi itu karena mereka sudah kerjasama dengan pihak Polri, lalu mungkin saja nanti pihak kepolisian itu mempersulit laporan dari WP. Gitu. Ada kasus semacam itu. Ini yang saya katakan, ini real kasus-kasus yang pernah saya tahu, yang pernah saya lihat, yang pernah saya alami. Ya, WP semacam itu. Melaporkan, dia dilaporkan balik. Jadi memang semacam itu, ya, di dalam praktek perpajakan itu. Nah, itu yang pesan saya kepada WP adalah, Pak, mulailah, ya, dengan kesadaran membayar utang pajak dengan perhitungan yang cermat dan benar menurut undang-undang. Karena pajak itu dasarnya kita membayar pajak itu karena dipaksa oleh undang-undang. Ya. Jadi maka pemahaman self-assessment itu, tahu transaksi apa yang saya lakukan, kena pasal berapa jumlah pajak yang mesti saya bayar, dan bagaimana saya membayar, itu harus dipahami. Yang kedua, kalau Anda sudah merasa melakukan pembayaran pajak, menunaikan kewajiban pajak dengan etiket baik, maka jangan takut dan jangan segan, jangan terus mengembangkan budaya suap-menyuap. Ya, sekarang itu menurut hemat saya sudah betul-betul Anda harus pertimbangkan, berpikir ulang. Oleh sebab itu, tidak bisa lagi gitu ya, Anda main sepele lalu menggunakan pendamping-pendamping konsultan pajak yang maaf kata,
Ada banyak konsultan pajak itu yang dua kaki itu mainnya. Ya, ada kadang juga memang berpihak di WP, ada yang dua kaki, ya di WP, ya di Fiskus gitu. Ya, ini bukan cuma bocor halus, jadinya bisa bocor besar. Semua kelemahannya Fiskus di supply dikasih ke pemeriksa, ujungnya BP yang bonyok, sudah terungkap, ya sedemikian rupa dari data konsultannya. Ada juga yang ekstrim yang cuma mengajari WP-nya, kliennya sebagai WP itu cuma nyogok. Sudah banyak kasus para konsultan pajak, ada yang dia sendiri masuk. Karena WP korbankan dia, mengatakan, ya saya nggak tahu apa-apa, saya sudah serahkan ke konsultan pajak saya untuk ngatur itu semua. Nah, bahwa dia menyimpang, nah saya di luar saya. Maka para konsultan pajak itu sendiri yang masuk. Ya contoh besar ketika kasusnya Angin Praitnaji itu, semua berapa itu? 6 konsultan pajak dari 3 perusahaan besar, mereka masuk semua ke penjara. Ada juga yang konsultan pajak bersama-sama, WP-nya masuk sekalian. Karena konsultan pajak dan WP dianggap satu. Ya, dianggap sama. Masuk juga dua-duanya. Gitu. Ya. Nah, maka saya mengingatkan agar di era yang sekarang ini, karena di satu sisi kita tahu bahwa pemerintah sekarang ini memang udah sangat intensif sekali di dalam genjot penerimaan atau pemasukan pajak gitu. Karena kita tahu kurang lebih 80 sampai 85% APBN itu dari pajak. Dan pemerintah itu sekarang memiliki kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan itu besar sekali, termasuk di dalamnya membayar utang. Pokok dan bunganya besar sekali. Jadi tidak heran kalau pemerintah sekarang sangat ganas gitu ya, terengginas di dalam melakukan pemungutan pajak. Maka kerjasama dengan polisi dikatakan untuk menjaga optimalisasi penerimaan pajak gitu, ya kan? Nah, itu apa artinya? Memang sangat intensif di dalam pemungutan pajak. Ya, tetapi wajib pajak udah harus sadar betul. Dia sebenarnya kalau sudah membayar pajak dengan itikat baik, dia juga punya hak yang tetap harus dilindungi secara hukum itu. Karena statusnya itu dia adalah kontributor bagi APBN, bagi keuangan negara. Dan kita harus fair. Penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan petugas pajak itu memang masih terjadi besar sekali. Seperti tadi saya ungkapkan, contoh-contoh kasusnya ada. Kalau tidak ada contoh-contoh kasusnya, mungkin kita tidak bisa mengatakan memang ada penyimpangan. Tapi contoh-contoh kasus itu kan jelas membuktikan memang ada rekam jejak penyalahgunaan kewenangan oleh oknum-oknum petugas pajak gitu. Ya, dan besar sekali angkanya itu. Nah, tetapi budaya dari wajib pajak ini sekali lagi juga harus punya kesadaran baru. Jangan terus-menerus menumbuhkan atau membiarkan diri itu hanya mau dengan jalan pintas. Udah, sokok, suap, sokok. Nah, giliran tertentu, Anda yang justru yang sebenarnya tadi mungkin awalnya diperas gitu melalui pendekatan tadi, modus operandinya adalah pemeriksaan tadi, ya. Tapi nanti Anda bisa dibalik, Anda adalah menjadi penyuap, penyokok gitu. Ya. Nah, kerjasama dengan pihak kepolisian itu juga punya akses semacam itu, bahwa pihak kepolisian nanti kalau dilaporin tentang petugas-petugas pajak yang menyalahgunakan wewenang, belum tentu laporannya cepat diterima gitu loh. Bisa dengan berbagai alasan dipersulit laporan-laporan itu. Nah, maka pesan moral saya kepada wajib pajak adalah untuk era saat ini yang lebih ideal itu sudah harus didampingi atau pendampingnya itu adalah pengacara pajak. Karena status pengacara pajak ini adalah penegak hukum menurut Undang-Undang Advokat. Yang kedua, pengacara pajak itu adalah pengacara atau advokat yang memang dididik secara khusus gitu. Sudah mengikuti pendidikan khusus pengacara pajak. Artinya ada keahlian di bidang tambahan keahlian khusus di bidang pajak. Kemudian
yang bersangkutan masuk dalam satu organisasi pengacara pajak yang sah, ya, untuk legitimasi dirinya, dan kemudian yang bersangkutan itu diajukan penyumpahan di pengadilan tinggi. Jadi posisi dan kedudukannya itu firm legitim, secara legal itu kuat, sah, gitu. Itu memenuhi kriteria baik undang-undang advokat. Jadi pengacara pajak itu adalah advokat yang memilih jalur khusus dan juga memenuhi undang-undang pengadilan pajak, yaitu bahwa pengacara pajak itu harus adalah seorang ahli di bidang perpajakan. Gitu ya. Itu prinsipnya. Nah, kenapa? Ya karena era saat ini sudah nggak bisa lagi Anda cuma mengandalkan konsultan-konsultan pajak, apalagi sebentar lagi ke depan, ya, pengadilan pajak itu sudah sepenuhnya harus dibawa kekuasaannya MA, masuk dalam lingkup pengadilan khusus dalam Badan Peradilan Tata Usaha Negara, yang nanti jalurnya di bawah MA. Dengan demikian apa? Konsultan pajak sudah nggak bisa lagi beracara di pengadilan pajak. Karena kalau yang namanya pengadilan, ya MA akan menerapkan aturan main sesuai dengan undang-undang advokat. Yang bisa beracara hanyalah advokat atau pengacara. Dan karena pajak ini dan peradilan pajak itu juga peradilan khusus, dan pengacara pajaknya juga harus memiliki kompetensi keahlian pajak khusus, hakim-hakimnya pun juga dituntut demikian, maka semua yang bisa beracara di sana adalah pengacara, adalah hakim yang memang sudah dibekali pengetahuan khusus perpajakan, pengacara juga yang sudah dinyatakan punya keahlian perpajakan atau pengacara pajak gitu ya. Karena peradilannya juga badan peradilan khusus itu. Jadi dengan demikian memang akan dunia pajak dan peradilan pajak itu pada tempat yang memang pada jalur yang benar nanti ke depan ini. Ya. Nah, oleh sebab itu dalam konteks ini ya saya himbau, maka nggak mungkin konsultan pajak itu terus berkiprah lagi. Peranan konsultan pajak itu terbatas hanya tax compliance saja, membantu menghitungkan, melaporkan, itu oke, masih bisa. Tapi begitu masuk kepada konflik perpajakan, sengketa perpajakan, itu sudah nggak kompeten lagi. Yang kompeten menangani itu adalah pengacara pajak. Yang tadi, pengacara pajak itu pengacara yang memang benar-benar legal, legitim, ya. Kelegitimasiannya harus dibuktikan dengan sertifikat keahlian pajak, dengan KTA di bawah adalah member dari organisasi pengacara pajak yang sah, kemudian memiliki berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Itu statusnya sebagai pengacara pajak firm gitu. Nggak bisa lagi seperti sekarang, semua mengatakan tax attorney kuasa hukum pengadilan pajak. Nggak bisa lagi, nanti PM, karena kalau pengadilan pajak itu sudah masuk ke MA, nggak bisa lagi ada tafsir-tafsir atau keluar dari peraturan Menteri Keuangan yang menafsirkan kuasa pajak itu seenaknya sendiri. Nggak bisa. Pasti udah lurus yang namanya kuasa hukum pengadilan pajak, yaitu pasti pengacara pajak. Nggak bisa dipelintir-pelintir dengan dari berbagai latar belakang pendidikan, sembarang juga pokoknya bisa ya menjadi kuasa hukum, nggak bisa lagi. Nah, saya berpesan maka di tahun-tahun mendatang ini pasti ya perpajakan akan menjadi lebih keras gitu ya, penegakan hukum akan lebih keras ya. Maka wajib pajak sekarang kembali paradigmanya harus berubah, jangan terus-menerus mengembangkan paradigma suap sogok dan sebagainya, tapi lebih mulai memiliki kesadaran hukum, budaya hukum. Ya, Anda bayar pajak mengerti sesuai dengan undang-undang, kalau masih diperlakukan dengan cara yang tidak layak, tidak adil, Anda harus berani melawan itu secara hukum. Dan sudah tersedia saat ini, sudah hadir pengacara-pengacara pajak yang legitim di bawah pendidikan Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia atau Perjak. Nah, terkait pengacara pajak yang saya masukkan itu, di dalam Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia atau Perjakin,
ya, yang menyelenggarakan pendidikan khusus pengacara pajak, itu para pengacara dapat mengikuti di dalam 3 level. Dia dibekali di 3 level, bahkan 4. Yang pertama di level basic, ya, level basic. Ini literaturnya, buku pegangannya, modulnya, ya, basic ini. Nah, basic ini sebenarnya setara dengan kalau kita mendengar brevet AB itu kira-kira setara ini, ya. Itu bagi pengacara pajak, bagi kurikulum pengacara pajak, brevet AB itu basic, ya, level basic itu. Ini, ya, level basic itu bicara tentang sejarah pajak, hukum pajak, hak dan kewajiban pajak dalam konteks membayar PPh, PPN dan seterusnya itu, ya, mengisi SPT bagaimana, lalu mengenal pembukuan pajak, ya, perbedaannya dengan akuntansi komersial dan sebagainya. Itu di level basic sebenarnya. Pengacara-pengacara pajak itu level basicnya harusnya ini, ya, ini setara dengan level brevet AB. Lalu bagi yang sudah pernah mengenal pajak, yang sudah pernah menjadi konsultan, ya, sudah pernah berhubungan dengan dunia pajak, itu tersedia dua level, itu namanya di tax intermediate. Ini membicarakan, sudah mengupas, membedah, ya, mengeksplorasi dan menemukan bagaimana undang-undang itu dieksploitasi oleh oknum fiskus, ya, untuk diberitahukan bagaimana teknik countervailingnya. Nah, itu di intermediate ini, penguasaan undang-undang pajak, ya. Ini di dalam kelas sangat banyak diskusi yang menarik gitu, yang tajam terkait semua undang-undang pajak gitu, di level ini. Biasanya mereka yang ikut di sini ini yang sudah menjadi konsultan pajak, ya, sudah menjadi di dunia manajer finance, ya, manajer accounting di perusahaan-perusahaan yang sudah sering deal dengan pajak itu, mereka ikut di sini. Lalu yang lebih jauh lagi, yaitu lebih untuk keahliannya lebih jauh lagi, itu di tingkat tax advance, ya, di tax advance ini. Ini fokus kepada bagaimana memenangkan pertarungan di level di tingkat litigasi, ya, di litigasi, baik litigasi pengadilan pajak maupun litigasi di pengadilan pidana pajak, ya, pengadilan umum. Itu strategi belajarnya fokus di sini. Nah, ini biasanya mereka yang sudah memang mau menjadi full profesional sebagai pengacara pajak yang profesional, ya. Modul tax advance ini modulnya pengacara pajak. Nah, yang lebih jauh lagi ketika wajib pajak menghadapi pemeriksaan. Nah, ini ada satu modul. Modul ini tentu namanya program pendidikan dan pelatihan pajak lanjutan, PPL. Ini terkait tax audit, khusus bicara pemeriksaan pajak dalam tingkat praktek itu bagaimana. Ya, dalam prakteknya dan bagaimana wajib pajak mampu melakukan countervailing terhadap hasil-hasil atau pendekatan pemeriksaan. Ya, karena pemeriksaan pajak itu biasanya yang tadi saya ceritakan di depan, ada dua segi, pemeriksaan administratif maupun pemeriksaan yang sudah ke arah pidana pajak. Ini yang kami berikan di dalam kelas pendidikan khusus pengacara pajaknya Berjakin. Jadi saya mau katakan bahwa profesi pengacara pajak ini profesi yang spesialis dan sangat profesional, ya. Dan memang profesi ini yang sebenarnya ideal, tepat untuk mendampingi para wajib pajak yang selama ini memang belum cukup populer, karena kami yang memulai, kami yang menjadi perintis, kami yang menjadi pelopor pendidikan ini, Perjakin, ya. Selama ini orang hanya mengenal konsultan pajak, tetapi orang sebenarnya para wajib pajak itu tahu persis efektivitas pendampingan oleh konsultan pajak, ya. Ya, saya sekali lagi tidak bermaksud mendiskreditkan, tetapi ada banyak fakta yang membuktikan, yang saya temui bahkan di lapangan itu, ada banyak wajib pajak itu malah dirugikan, baik oleh praktek yang sifatnya
kekurangan pengalaman, ya malpraktek gitu meninya, atau juga yang karena kolusi tadi, ya karena praktek-praktek yang hanya ilmunya sogok suap dan gratifikasi itu, ya itu yang banyak dilakukan, banyak yang menjadi juga masuk penjara, ya. Jadi kepada Bapak Ibu wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan ya, atau perusahaan-perusahaan, mulai sadar tuh bahwa dewasa ini perpajakan sudah jauh lebih intens di dalam upaya pemungutannya, dan di dalam rangka pemungutan itu tidak sedikit dijumpai penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh oknum-oknum petugas pajak atau fiskus. Dan untuk itu para WP, OP, dan badan atau perusahaan-perusahaan membutuhkan pendampingan yang benar-benar mampu bisa untuk menjamin hak hukumnya, menjamin pelaksanaan keadilan di bidang pajak. Dan itu menurut saya yang paling ideal, yang paling tepat memang harus dilakukan oleh pengacara pajak. Itu pesan moral saya. Salam sukses.